Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosi Marajmi dengan NIM 2416010164 dari kelas Eksya E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep taharoh, sholat, puasa, zakat, wakaf, haji, dan muamalah. Yang pertama kita masuk ke konsep taharoh. Apa itu taharoh? Taharoh itu secara bahasa berarti bersih atau suci. Sedangkan secara istilah, taharoh itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis agar memungkinkan seseorang melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian seperti sholat. Oke, baik, yang kedua macam-macam taharoh. Yang pertama itu ada taharoh hissiyah atau suci lahir. Yang kedua ada taharoh ma'nawiyah atau suci batin. Yang pertama taharoh hissiyah. Apa itu? Taharoh hissiyah itu membersihkan diri dari najis atau hadas dengan air atau pengganti air. Contohnya itu wudu untuk menghilangkan hadas kecil, mandi janabah untuk hadas besar, mencuci pakaian dari najis. Yang kedua itu termasuk taharoh ma'nawiyah atau suci batin, mensucikan hati dari sifat-sifat tercela seperti syirik, riya, dengki, dan sombong. Ini adalah kesucian spiritual yang juga penting dalam Islam. Selanjutnya kita masuk ke dalil-dalil Al-Quran tentang taharoh. Yang pertama itu tentang wudhu, mandi, dan tayamum. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Tetapi jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Yang kedua tentang air yang menyucikan. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih atau ma'an tahura. Makna dari ayat tersebut, air hujan itu suci lagi menyucikan, menunjukkan pentingnya kesucian fisik dan spiritual. Selanjutnya kita masuk kepada hikmah taharoh. Hikmah taharoh itu ada beberapa hikmah. Yang pertama itu ada menunjukkan keindahan dan kedisiplinan Islam. Yang kedua itu menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Yang ketiga itu menyucikan lahir dan batin sebelum beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir itu melatih kedekatan hati dengan Allah, karena setiap ibadah suci dimulai dengan kesucian. Mungkin sedikit banyaknya tentang taharoh kita sampai di sana dulu. Selanjutnya kita masuk kepada sholat. Apa itu sholat? Secara bahasa atau etimologi, sholat berasal dari kata as-sholatu atau asalah yang berarti doa. Secara istilah atau terminologi, sholat adalah serangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dilakukan dengan syarat-syarat tertentu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya masuk kepada kedudukan sholat dalam Islam. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat dan disebut sebagai tiang agama. Tanpa sholat, agama seseorang dianggap runtuh. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami, orang beriman, dan mereka, orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Selanjutnya itu ada apa-apa sih dalil-dalil tentang sholat. Selanjutnya masuk tentang dalil-dalil tentang sholat. Yang pertama itu perintah sholat terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukkanlah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menunjukkan kewajiban mendirikan sholat secara berjamaah dan teratur. Yang kedua, sholat sebagai kewajiban tetap. Itu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman, menunjukkan bahwa sholat memiliki waktu tertentu 5 waktu sehari, tidak boleh ditinggalkan. Selanjutnya sholat sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tentunya kita bertanya-tanya, apa sih tujuan dan hikmah sholat? Tujuan dan hikmah sholat itu, yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua itu membersihkan jiwa dari dosa dan sifat sombong. Nah, tentunya kita bertanya-tanya, apa sih tujuan dan hikmah sholat? Yang tujuan dan hikmah sholat itu, yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua itu membersihkan jiwa dari dosa dan sifat sombong. Yang
ketiga itu mendidik kedisiplinan waktu dan ketenangan hati. Yang keempat itu menegakkan nilai sosial melalui sholat berjamaah. Dan yang kelima menjadi penenang hati. Oke baik, selanjutnya yang ketiga itu kita masuk kepada puasa. Oke baik, masuk kepada yang ketiga yaitu puasa. Apa sih itu puasa secara bahasa? Puasa itu berarti saum, berarti menahan diri. Secara istilah atau syar'i, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat ibadah kepada Allah. Yang kedua itu kita masuk kepada dalil puasa dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Apa sih tujuan dari puasa? Tujuan dari puasa itu menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melatih pengendalian diri dari hawa nafsu, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kekurangan, membersihkan jiwa dan hati. Macam-macam puasa, yaitu yang pertama kita udah masuk puasa wajib dan ada puasa sunnah. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, puasa nazar, puasa kafarat atau tebusan. Sedangkan puasa sunnah itu seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bad, atau 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah, puasa Arafah 9 Zulhijjah, puasa Asyura 10 Muharram, puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Selanjutnya kita masuk ke yang keempat, yaitunya tentang zakat. Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, dan berkembang. Secara istilah atau syar'i, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalil tentang zakat dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kami membersihkan dan mensucikan mereka." Kemudian apa juga sih tujuan dari zakat? Zakat itu memiliki tujuan yang pertama itu untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir. Yang kedua itu menolong sesama muslim yang membutuhkan. Yang ketiga itu meningkatkan solidaritas sosial. Dan yang keempat itu menumbuhkan rasa syukur dan keberkahan harta. Ada pula macam-macam zakat. Itu ada dua. Yang pertama itu ada zakat fitrah dan zakat mal atau harta. Zakat fitrah itu dikeluarkan pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Besarnya 1 sa atau sekitar 2,5 kg bahan makanan pokok, beras, gandum, dan sebagainya, untuk menyucikan orang yang berpuasa dan membantu fakir miskin. Yang kedua itu zakat mal atau harta. Dikeluarkan jika harta telah mencapai nisab atau batas minimal dan haul 1 tahun. Jenis harta yang wajib dizakati yang pertama itu berupa emas dan perak, uang dan tabungan, hasil pertanian, hewan ternak, hasil perdagangan, hasil tambang atau investasi. Selanjutnya itu ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Apa sih itu? Apa aja sih itu 8 golongan itu? Yang pertama itu ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gharib, fisabilillah, dan ibnu sabil. Oke baik, yang kelima kita masuk ke wakaf. Secara bahasa, wakaf berarti menahan. Secara istilah, wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan tanpa menghabiskan bendanya dan menyalurkan manfaatnya untuk kebaikan dan kemaslahatan di jalan Allah. Contohnya itu mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, makam, atau panti asuhan. Dalil wakaf dalam Al-Quran itu meskipun tidak disebut secara langsung dengan kata wakaf, dasarnya diambil dari ayat-ayat yang mendorong infak dan sedekah jariyah, seperti Quran Surat Al-Imran ayat 92. "Kamu sekali-kali tidak akan mencapai kebajikan atau yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Apa sih tujuan wakaf? Itu yang pertama itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua itu menyediakan fasilitas umum untuk umat seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. Yang ketiga itu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Yang terakhir itu menjadi pahala yang terus mengalir seperti amal jariyah meskipun pewakaf sudah meninggal dunia. Ada pula macam-macam wakaf itu ada 3. Yang pertama itu wakaf ahli atau keluarga, wakaf khairi atau wakaf umum, dan wakaf produktif.
Apa sih wakaf keluarga itu? Itu tuh diperuntukkan bagi keluarga atau keturunan si wakaf. Yang kedua tuh wakaf umum itu diperuntukkan bagi kepentingan umum seperti pendidikan, kesehatan, atau ibadah. Selanjutnya wakaf produktif itu wakaf yang dikelola secara ekonomi, misalnya tanah dijadikan ruko hasilnya untuk masjid atau pesantren. Ada pula syarat sah wakaf, itu tuh orang yang berwakaf harus berakal, balik, dan sukarela. Harta yang diwakafkan milik penuh, bermanfaat dan tahan lama. Penerima manfaat jelas untuk tujuan baik dan halal. Kemudian akad, ada ucapan atau pernyataan yang menunjukkan penyerahan wakaf. Adapun contoh dari wakaf itu seperti tanah untuk masjid, sekolah, atau pesantren, kemudian buku-buku untuk perpustakaan Islam, bangunan yang hasil sewanya digunakan untuk kegiatan sosial. Dan yang keenam, kita masuk kepada haji. Secara bahasa, haji berarti menyengaja atau menuju. Secara istilah atau syar'i, haji adalah menyengaja datang ke Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu seperti tawaf sa'i, wukuf di Arafah, dan amalan lainnya pada waktu tertentu. Adapun dalil haji dalam Al-Quran itu terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 93. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hukum haji itu wajib bagi setiap muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan, termasuk rukun Islam yang kelima. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun rukun haji, yang pertama itu kita harus ihram. Ihram itu berniat memulai ibadah haji dengan mengenakan pakaian ihram. Yang kedua itu wukuf di Arafah, itu berada di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga itu tawaf ifadah atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang keempat itu ada sa'i, berjalan antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali. Yang kelima itu ada tahallul, mencukur atau memotong sebagian rambut. Dan yang terakhir itu tertib atau mengerjakan rukun sesuai urutan yang benar. Kemudian jenis-jenis haji. Ada haji ifrad, haji tamattu, haji kiran. Haji ifrad tuh hanya haji tanpa umroh. Kemudian haji tamattu tuh umroh dulu baru haji. Haji kiran itu umroh dan haji sekaligus dalam satu niat. Tujuan dan hikmah haji itu tuh ada beberapa tujuan dan hikmahnya. Yang pertama itu menyatukan umat Islam dari seluruh dunia, membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, melatih kesabaran, keikhlasan, dan kedisiplinan, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kesetaraan antar sesama muslim, kemudian mengingat perjuangan Nabi Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, kita masuk kepada muamalah. Muamalah adalah segala bentuk hubungan atau interaksi antar manusia dalam urusan dunia, terutama yang berkaitan dengan harta, sosial, dan kerjasama selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata amala yu'milu, artinya berinteraksi atau berhubungan. Secara istilah, muamalah adalah aturan-aturan syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam urusan duniawi untuk mencapai kemaslahatan. Selanjutnya kita masuk kepada dalil muamalah dalam Al-Quran. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Tujuan dari muamalah sendiri itu mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, menjaga hak dan kewajiban antar manusia, menciptakan kehidupan yang sejahtera dan harmonis, dan terakhir menegakkan prinsip halal dan kejujuran dalam aktivitas duniawi. Ada pula macam-macam muamalah. Itu ada jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, bagi hasil, wakalah, hibah dan hadiah, wasiat dan warisan, jaminan dan gadai. Yang pertama kita masuk kepada jual beli, itu pertukaran barang atau jasa dengan cara halal. Yang kedua itu sewa menyewa, permanfaatan barang atau jasa dengan imbalan. Yang ketiga itu pinjam meminjam, memberikan pinjaman tanpa riba. Yang keempat itu bagi hasil, kerjasama usaha
antara pemilik modal dan pengelola. Yang kelima itu wakalah, perwakilan, seperti mewakilkan jual beli. Yang keenam itu hibah atau hadiah, pemberian tanpa imbalan. Yang ketujuh itu wasiat dan warisan, itu pembagian harta setelah meninggal. Dan yang terakhir atau yang kedelapan itu jaminan dan gadai, menjaminkan barang untuk pinjaman. Selanjutnya, prinsip-prinsip muamalah dalam Islam itu ada keadilan, kerelaan, kejujuran, halal dan thayyib, tolong menolong. Keadilan itu tidak merugikan salah satu pihak. Kerelaan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Kejujuran itu tidak menipu atau menyembunyikan cacat barang. Halal terhindar dari riba, gharar dan penipuan, dan tolong menolong untuk kemaslahatan bersama. Hal yang dilarang dalam muamalah itu ada riba, gharar, masyir, penipuan, monopoli, dan kecurangan. Oke, baik, mungkin cuman itu yang dapat sedikit saya sampaikan tentang konsep taharah, sholat, puasa, zakat, wakaf, haji, dan muamalah. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.